Ya enggak juga, masa gara-gara celana kemudian kita jadi masuk neraka? Ingat gak? Ada beberapa kisah orang-orang terdahulu masuk surga gara-gara amalan-amalan tertentu. Padahal semasa hidupnya dia banyak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ngeremehin maksiat ya, bukan. Tetapi karena kasih sayangnya Allah, karena rahman rahimnya Allah, dia bisa masuk surga. Ada kisah dari Ka'bul Akhmar, Wahab bin Munabbih. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang hidupnya penuh dengan maksiat. Pokoknya selama puluhan tahun dia tidak pernah taat sama Allah. Hobinya maksiat terus. Sampai-sampai orang-orang kampung itu pada kesel sama dia. Nah, singkat cerita, si laki-laki ini wafat, meninggal. Ketika meninggal, karena orang-orang kampung pada jengkel sama dia, nah jasadnya itu kagak dikuburin. Ditarik dari rumahnya, dicemplungin ke tempat sampah. Nah, pada malam harinya, Nabi Musa alaihissalam mimpi. Di dalam mimpinya itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa, ente ambil tuh jasadnya laki-laki tadi tuh. Ente kuburin, ente muliain tuh jasadnya. Kemudian Nabi Musa ngomong sama Allah, ya Allah, apain kita kuburin? Apain kita muliain jasad itu? Kita tahu ya Allah, ini orang dari mulai dia muda sampai dia mati kagak pernah dia taat. Hobinya maksiat terus tuh. Apain kita muliain dia? Terus kata Allah Subhanahu wa taala, enggak begitu Musa. Ada satu amalan yang membuat aku cinta sama dia. Kemudian kata Nabi Musa, apa amalannya ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala adalah, ini orang tiap buka Taurat, tiap ketemu namanya Nabi Muhammad, dia ciumin nama itu. Nah, gara-gara itu aku jadi ridho sama dia. Dan gara-gara itu aku jadi cinta sama dia. Oleh karena itu, ente ambil tuh jenazahnya, ente kuburin. Itu ada kisahnya tuh, yang direwatkan oleh Wahab bin Munabbih. Kisah lainnya, ingat nggak? Ketika seorang pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Jadi banyak sekali gara-gara rahman rahimnya Allah, gara-gara rahmatnya Allah, orang-orang yang dulunya bermaksiat tetapi mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masa gara-gara celana, padahal kita rajin sholat, kita rajin sedekah, dan nggak pernah tu'udhu nama orang, kita selalu nyenengin orang, kita jarang maksiat sama Allah. Masa hanya gara-gara celananya isbal, gara-gara celananya kagak cingkrang, kemudian orang itu jadi masuk neraka? Kan nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita membahas hadisnya Rasulullah SAW tentang masalah isbal, tentang masalah celana di bawah mata kaki, itu kan hadisnya kagak cuma satu. Hadisnya banyak tuh. Ada belasan hadis yang membahas tentang masalah celana di bawah mata kaki. Nah, kalau hadis-hadis itu kita jadiin satu, kemudian kita telaah, sebetulnya ada illatul hukumnya. Ada alasan hukumnya kenapa Rasulullah SAW melarang orang-orang ketika itu para sahabatnya pakai celana di bawah mata kaki atau isbal. Nah, ilat hukumnya itu adalah terletak pada kata-kata khuyala. Karena dari beberapa hadis itu Nabi sering menyinggung masalah khuyala. Nah, khuyala itu apa? Khuyala itu secara bahasa artinya kesombongan. Artinya yang Rasulullah SAW larang dari memakai celana di bawah mata kaki itu adalah karena unsur kesombongannya. Kenapa? Zaman dulu cara orang menunjukkan kesombongan lewat pakaian itu dengan ngejulurin pakaian sampai ke tanah tuh, sampai ke seret-seret tuh. Itu cara menunjukkan kesombongan atas berpakaiannya. Itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan di dalam kaidah usul juga dikatakan tuh bahwasannya al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Yang namanya hukum itu harus ada ilat, harus ada sebabnya tuh. Baik sebabnya itu tertera di dalam nas ataupun sebabnya tidak tertera dalam nas. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi, hukum masalah celana di bawah mata kaki itu tergantung bagaimana orang yang memakai itu. Kalau dia pakai celana di bawah mata kaki, tujuannya dia sombong, dia mau pamer sama orang, ya dia masuk neraka. Bukan karena celananya, tapi karena al-kibrnya, karena sombongnya. Dan juga mafhum mukhalafahnya sebaliknya tuh. Orang pakai celana di atas mata kaki, kemudian dia sombong, dia ngerendahin orang, ya dia bisa masuk neraka tuh. Gara-gara apa? Gara-gara kesombongannya. Nah, cara memahami hadis Nabi itu begitu. Tidak kita pahami secara parsial gitu, tapi kita pahami secara utuh, kemudian kita lihat tuh illatul hukumnya, alasan hukumnya kenapa itu dilarang seperti apa. Wallahu a'lam bishawab.